COVID tambah berat Nah, terus? gitu loh. Akhirnya ya karyawan semuanya untung kita satu frekuensi, Ustaz. Allah. Satu tujuan besar. Jadi alhamdulillah mereka juga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmat sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa apa kabar di rumah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ini kita kedatangan bintang tamu namanya Mas Ali. Nah ini beliau ini mulai usaha dari umur 13 tahun. 12 tahun tuh SMP ya? SMP. SMP. Alhamdulillah, SMP. Ustaz. Kelas berapa? Kelas 1 kan? Kelas 1, kelas 2, Ustaz. mulai dari kecil banget udah mulai usaha dan cerita-cerita beliau tuh menarik banget buat dibahas. Makanya sekarang jadi pengusaha hebat. Iya. Umur berapa sekarang? Sekarang 24 tahun, Ustaz. 24 tahun, ya Allah. Udah punya karyawan berapa ya? 50 lah, Ustaz. Wuih. Alhamdulillah, lagi belajar. Dari umur 13 tahun. Iya. Terus lanjut, Kom. Iya kita langsung ini aja kali. Ngobrol? Ya, Oh ngobrol. iya. Alhamdulillah. Ini ketika kecil usaha kepepet atau emang hobi? Emang hobi dan senang, Ustaz. Alhamdulillah. Emang hobi dan senang. Emang hobi dan senang. Kalau orang tua sih aman sebenarnya. Orang tua aman. Malah nggak kepengen banget anaknya jualan. Zaman dulu ya. Zaman dulu, Ustaz. Iya, kalau sekarang sih udah biasa ya. Sekarang udah biasa. Iya, jadi zaman dulu orang tua biasa aja, nggak bukan orang susah. Iya, cuman ente demen dagang. Demen dagang. Iya, dagang apa ya waktu kecil dulu? Waktu itu dagangnya baju-baju reggae, Ustaz. Baju-baju pantai dulu dagangnya. Ente sekolah di mana? Hah? Sekolah di? Sekolah di Bandung. Nah, Bandung kan pantainya mana? Betul, cuman dulu saya sering main ke Bali, Ustaz. Oke, terus senang ke Bali. Senang ke Bali. Pantai. Jadi ya nyambung, akhirnya ternyata banyak teman-teman yang suka baju-baju kayak gitu. Akhirnya dari sana kulakan di Bali, ya dibawa ke Bandung, dijual ngampar kaki 5, Ustaz. Itu SMP. Ngampar kaki 5? Ngampar kaki 5. Oh, Dagang kaki 5. Di pasar kaget hari Minggu sih, Ustaz. tuh, Kom. Luar biasa, Kom. Ini mestinya anak-anak Indonesia harus begini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada orang gede yang ngikut? Nggak ada, Ustaz. Emang sendiri? Bener-bener sendiri. Jadi Lah kok ngerti-ngertian gitu? ya dulu kan niatnya main, Ustaz. Cuman kalau main yang nggak jelas kan nggak dapat apa-apa. Ini kita main yang manfaat, dapat cuan kan, Ustaz ya. Itu ada manfaatnya. dari kecil, ngerti cuan dari ya. kecil bisa mikir kayak gitu, awalnya dari mana tuh? Ya mungkin Allah takdirkan juga, Ustaz. Atau melihat orang tua? Dari kecil, terus memang ya lingkungan juga mendukung, saya teman-teman juga ya seneng dagang semua, jadi kita juga. Oh, ente Jadi, SMP ya? SMP. Sekolah Menengah Pengusaha. Sekolah Menengah Pengusaha. Boleh juga tuh kita bikin Sekolah Menengah Pengusaha. Iya. Jadi ngampar. Barang dari Bali. Barang dari Bali, Ustaz. Padahal orang Bali barang dari Tanah Abang kali ya. Mungkin gitu, Ustaz. Capek amat dibawa pulang lagi dia. Tapi bisa, orang Bali mungkin dari mana gitu kan, ada produksi di Bali gitu. Karena mungkin bahan beda apa beda. Ya. Tapi laku waktu itu. Laku, Ustaz. Dari mulai lapak 1x1 sampai jadi 2 tenda besar itu lapak. Pelan-pelan tumbuh sampai pasarnya tutup, Ustaz. Tapi lapak tuh jadi makin gede terus. Oh, berarti ente masalah ya bikin pasar tutup ya. Bikin macet, Ustaz. Bikin macet. Oke. Itu masih SMP tuh? Itu masih SMP. Tuh pemirsa. Ayo didik anak-anak kita. Jadi pedagang, jadi pengusaha. Masya Allah. Kelas berapa tadi? Awal start kelas 2, Ustaz. Kelas 2. Kelas 2 SMP start mulai jualan. Ya keterusan, alhamdulillah. Keterusan. Nah, waktu pada saat jadi 2 tenda itu, masih SMP juga? Masih SMP. Masih SMP. Pertanyaannya, lulus kagak ente? Alhamdulillah, Ustaz. Lulus. Alhamdulillah. Enggak, biasanya kan kata orang tua gini ya. Kalau lu dagang, kalau lu berantakan gitu. Enggak tuh? Karena dagangnya hari Minggu doang pas libur, Ustaz. Hari lain kita fokus belajar. Hari lain fokus belajar. Supaya orang tua juga kasih restu, kasih ridho. Iya, kasih restu, kasih ridho. Benar. Nah, pengalaman ketika kemudian dagang ketika SMP, apa yang
akhirnya dirasa oleh seorang Ali Jufri? Pengalaman dagang, Masya Allah Ustaz ya. Dari mulai untungnya sampai buntungnya ada Ustaz. Untungnya sampai buntungnya? Untungnya sampai buntungnya ada. Pasti ada kalau dagang. Pasti ada, ya? pasti ada. Iya, gitu. iya. Tapi ini beliau selain dagang, dakwah juga loh Pak. Ini kita lihat videonya. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusto aqobah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Ya ada juga yang Papa terharu ya soal doa itu loh. Yang udah ngerjain apa aja udah tinggal doa doang. Terus karyawan pada doa apa. Masih ingat gak bikinan TikTok? Masih Ustaz. Jadi itu ya pada saat kita rintis usaha yang sekarang lagi dirintis, 1 tahun kemarin itu usaha sempat lagi down-downnya Ustaz. Kita lagi pusing, semua cara sudah kita tempuh tapi hasil belum maksimal. Itu masa COVID atau sebelum? Itu sebelum masa COVID sampai masa COVID. Oh sebelum malah? Sebelum malah. COVID tambah susah pastinya. COVID tambah berat. Nah, terus? Gitu loh. Akhirnya ya karyawan semuanya untung kita satu frekuensi Ustaz. Allah. Satu tujuan besar. Jadi alhamdulillah mereka juga mengerti, mereka paham. Kita bertahan bareng-bareng dan di situ kita mulai jurusnya Ustaz. Apa itu jurusnya? Kita mulai coba buat gerakan sedekah nasi di hari Jumat Ustaz. Oh. Itu. Jadi jurus keluar dari kesulitan. Jurus itu sedekah. kita sedekah. Jadi bingung, semua orang bingung, karyawan pun bingung. Ini kita lagi susah, lagi keadaan, bukannya jualan malah ngeluarin budget gitu loh. Dan ya itu banyak dinamika juga di sana, banyak yang nggak sepakat. Cuman untungnya ya masih banyak yang sepakat. Jadi akhirnya kita komit jalankan program itu sampai ya 1-2 tahun terakhir. Ya alhamdulillah pelan-pelan Allah bukakan jalannya Ustaz. Gara-gara yang diyakini gara-gara itu izin Insya Allah gitu loh. Gara-gara ya karena kita yakin sama janji Allah Ustaz ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Allah. Jadi dan nggak akan kemana juga mungkin Ustaz ya. Harta jadi yang nggak kita ngerti nih ya, berikan. nggak ngerti usaha kayak apa, lagi down, lagi jatuh, lagi gelap, lagi macet. Terus menginisiasi gerakan sedekah Jumat. Betul. Karena kadang-kadang kita juga pahami usaha tuh nggak ada hubungannya sama hasil gitu loh Ustaz. Kayak apa coba pemirsa biar tahu. Jadi usaha nggak ada urusannya sama hasil piye. Jadi walaupun kita usaha sekeras apapun, hasilnya belum tentu bagus gitu loh Ustaz. Walaupun usaha kita banting tulang, budget marketingnya besar segala macam, usaha belum tentu sesuai sama apa yang kita harapkan. Lah nanti orang malah mikirnya ya nggak usah usaha aja kalau begitu. Ya salah juga Ustaz. Ya usaha mah perlu, kita bergerak kan. Cuman bergerak kita cuma sebagai syariat. Gitu kan. Tapi tetap hasilnya gimana Allah gitu. Hasil gimana Allah. Gitu Ustaz. Nah supaya hasilnya Allah memang menghendaki salah satu sedekah tadi. Salah satunya itu. Ya supaya ya nyenengin Allah lah Ustaz. Nyenengin Allah, wih. Baik pemirsa jangan kemana-mana Kom, silakan. Ya jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita ketemu lagi di segmen Nyenengin berikutnya. Allah, siap. Tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah.